Selamat datang kembali di channel Junan Life. Kali ini kita akan membahas permasalahan seputar harta, terutama harta warisan dan harta hibah. Kenapa kita sampaikan topik ini dalam pembahasan kali ini? Karena permasalahan harta warisan atau hibah ini sering menjadi perkara di pengadilan dan juga menjadi kemelut atau pertikaian antar keluarga. Semoga apa yang nanti kita sampaikan ini menjadi dasar atau menjadi tambahan referensi bagi pihak-pihak yang sedang mengalami permasalahan tentang warisan dan hibah untuk bisa melaksanakan permasalahan yang ada dengan cara damai, tidak perlu dengan cara pertikaian. Apa perbedaan harta warisan dan harta hibah? Untuk warisan itu bisa dilakukan jika pemberi itu memang sudah meninggal dunia. Jikalau kita orang tua kita masih hidup, maka anak-anak ini tidak bisa menuntut warisan kepada orang tuanya. Tetapi kalau hibah adalah pemberian pada saat orang yang beri atau orang tua kita masih hidup. Itu orang tua kita memberikannya dalam bentuk hibah. Jadi perbedaannya antara warisan jika yang memberi sudah meninggal itu warisan, sedangkan perbedaan terhadap hibah adalah pada saat yang memberi itu masih hidup. Sehingga perbedaannya itu antara warisan dan hibah secara umum. Apa sih sebenarnya syarat untuk hibah? Hibah ini bisa baik secara akta notaris, bisa juga dilakukan di bawah tangan, sah-sah saja. Sepanjang memang sahnya daripada hibah ini bisa dipenuhi, yaitu hibah salah satunya syaratnya adalah antara pemberi dan penerima ini harus sudah dewasa. Kedua, hibah tidak menutup ahli waris yang lain. Selanjutnya, untuk hibah ini diberikan kepada orang yang dalam keadaan sehat, tidak lagi sakit ingatan atau hal-hal yang secara kejiwaan sehingga menjadi tidak normal. Jadi dalam keadaan jiwa yang normal. Kemudian hibah bisa dilakukan kepada laki-laki atau perempuan. Apakah seseorang itu bisa memberikan hibah katakanlah kepada orang lain penuh seluruhnya, katakanlah hibah mutlak. Nah, hibah tidak bisa diberikan secara mutlak atau sepenuhnya kepada orang lain. Kalau ada ahli waris, kalau masih ada ahli waris yang lain, hibah hanya boleh diberikan maksimal sepertiga dari harta warisan. Jadi hibah ini tidak bisa diberikan atau merugikan kepada ahli waris lainnya. Adapun masalah warisan, kalau warisan ini memang sudah ada dasarnya ahli waris mana yang akan mendapatkan untuk warisannya. Sedangkan hibah bisa diberikan kepada siapa saja. Orang tua pun bisa memberikan hibah kepada anaknya atau salah satu anaknya. Tetapi hibah itu juga bisa diperhitungkan nantinya sebagai bagian daripada warisan. Intinya, walaupun kata seorang mempunyai harta yang luas atau kan harta yang besar, dia tidak bisa memberikan semuanya kepada seseorang yang merugikan ahli waris lainnya. Sehingga perlu diingat bahwa hibah itu juga tetap harus memperhatikan ahli waris lainnya sehingga tidak tertutup atau tidak merugikan. Hibah ini tidak bisa ditarik kembali kalau kita sudah memberikan hibah. Hanya kalau hibah orang tua kepada anak masih bisa ditarik kembali. Dan dalam proses hibah atau warisan ini, penyelesaiannya seperti apa yang terbaik? Penyelesaian yang terbaik adalah diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian. Karena apa? Kalau pada akhirnya harus berperkara di pengadilan, proses hibah maupun waris ini bisa berkepanjangan. Sehingga kadang
hasil antara hibah atau waris yang diperjuangkan dengan proses biaya-biaya persidangan bisa sampai di tingkat pertama, banding sampai kasasi bisa tidak sebanding, juga memakan waktu yang lama. Karena proses-proses itu kalau satu pihak tidak melaksanakan, katakanlah putusan pengadilan terhadap hibah atau waris, itu bisa dimintakan permohonan eksekusi. Jadi eksekusi untuk pemenuhan putusan pengadilan secara paksa. Nah, ini membutuhkan waktu, proses, dan juga biaya. Sehingga perlu dipahami dan juga perlu ditimbang-timbang lebih matang apakah permasalahan tanah khususnya waris dan hibah ini harus berperkara di pengadilan. Kalaupun pada saat kita melakukan hibah harus diperhatikan secara tertulis sehingga bisa menjadi bukti. Hibah diberikan secara tertulis sebaiknya kalau memang dilakukan di bawah tangan, bisa sebaiknya dilakukan di depan katakanlah lurah atau kepala desa dengan saksi-saksi yang ada. Sehingga pada saatnya nanti ada masalah, lebih kuat bahwa hibah itu memang betul-betul dilaksanakan dalam keadaan kesadaran, tidak ada paksaan, dan disaksikan oleh saksi-saksi yang berkompeten. Itu saja dari kami, hanya sebentar, tetapi semoga bisa memberikan manfaat yang besar bagi Anda dalam penentuan hibah. Sekali lagi, hibah bisa diberikan kepada siapa saja dengan syarat yang tadi kita sampaikan, dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ada. Terima kasih atas perhatian Anda semua yang masih setia kepada saya untuk bisa menonton channel ini dan semoga Anda selalu sehat dan sukses. Salam keadilan.